Di dunia yang sibuk ini, kita terus mencari apa yang membuat hidup kita lebih baik, lebih penuh, lebih berarti. Kita mengejar uang, kesuksesan, kekuasaan. Tapi, ketika kita sampai di sana, apakah kita benar-benar merasa puas? Atau masih ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang hilang di dalam diri dan hidup kita? Senang bertemu teman-teman kembali di channel Pitu Berkat. Kali ini, mari kita bicara tentang kelimpahan. Bukan kelimpahan yang dunia tawarkan, tapi kelimpahan yang hanya Yesus bisa berikan. Kelimpahan sejati. Kelimpahan. Seringkali kata ini kita kaitkan dengan harta, kekayaan, atau kesuksesan. Kita berpikir bahwa memiliki lebih banyak akan membuat kita merasa lebih penuh. Tapi, Yesus menawarkan definisi yang sangat berbeda tentang kelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, khususnya bagian B, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kata kelimpahan dalam Yohanes 10 ayat 10 ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata perison. Kata ini berarti melimpah, lebih dari cukup, atau berkelimpahan melebihi apa yang diperlukan. Atau dengan terjemahan lainnya adalah very highly in quality. Kata ini mengandung arti bahwa apa yang diberikan tidak hanya mencukupi, tetapi melampaui kebutuhan dasar. Kelimpahan hidup atau hidup yang berkelimpahan yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini bukan tentang banyaknya uang atau rumah mewah ataupun popularitas. Yesus berbicara tentang hidup yang meluap dengan makna, dengan damai sejahtera dan sukacita. Pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar hidup atau hanya sekedar bertahan hidup? Apakah hidupmu penuh atau hanya sekedar ada? Kelimpahan yang dunia tawarkan selalu bersyarat. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Dunia berkata, jika kamu kaya, kamu akan bahagia. Jika kamu terkenal, kamu akan merasa lengkap. Tapi, kenapa begitu banyak orang kaya dan terkenal yang merasa kosong di dalam hati mereka? Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia berkata, "Jangan kumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya." Ini tertulis di dalam Matius 6 ayat 19. Kelimpahan di dalam Tuhan Yesus adalah tentang kehidupan yang tidak tergantung pada hal-hal materi. Dia berbicara tentang kelimpahan jiwa, kelimpahan kasih, kelimpahan damai. Bayangkan hidup yang penuh kedamaian. Bayangkan hidup yang tetap bersukacita
di tengah badai. Itulah kelimpahan yang Yesus tawarkan. Kisah nyata ini mungkin mirip dengan hidupmu. Seorang pria yang memiliki segalanya, pekerjaan, keluarga, dan uang. Namun, setiap malam dia merasa kosong, gelisah, dan kehilangan arah. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan Yesus. Tidak ada janji kemewahan atau kekayaan baru. Tapi yang dia dapatkan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan, damai sejahtera di hati. Sukacita yang tak tergantung pada apa yang dia miliki. Kelimpahan hidup yang Yesus tawarkan adalah tentang hubungan dengan Allah yang memberi makna, arah, dan kekuatan. Ketika Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, semuanya berubah. Hidup yang tadinya terasa hampa menjadi penuh dengan tujuan. Ketika Yesus menawarkan hidup yang berkelimpahan, Dia tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang penuh berkat secara rohani, tetapi tentang cara hidup yang memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan kita, jiwa, pikiran, dan tindakan. Jadi, bagaimana kita bisa mulai menjalani hidup dalam kelimpahan yang Kristus tawarkan? Yang pertama, percaya kepada Yesus sepenuhnya. Langkah pertama dan yang paling mendasar adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Bukan hanya percaya bahwa Dia ada, tetapi percaya bahwa Dia adalah sumber hidup yang sejati. Ketika kita menyerahkan hidup kita padanya, kita tidak lagi bergantung pada apa yang dunia tawarkan untuk menemukan makna hidup. Kita percaya bahwa di dalam Kristus, hidup kita sudah penuh. Menyerahkan hidup kepada Yesus berarti melepaskan ketakutan, kekhawatiran, dan harapan palsu yang kita gantungkan pada dunia ini. Itu adalah tindakan iman yang membawa kedamaian yang melampaui pengertian kita. Yang kedua adalah berikan hatimu untuk melayani orang lain. Kelimpahan dalam Kristus juga berarti hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri. Di dunia ini, kita sering diajari bahwa kelimpahan datang dari apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, baik itu uang, harta, atau pengaruh. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kelimpahan sejati datang dari apa yang kita berikan, yang kita bagikan kepada orang lain. Saat kita melayani orang lain, kita tidak hanya memberi, tapi kita juga menerima kelimpahan sukacita yang datang dari tindakan kasih. Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Disinilah kelimpahan sejati ditemukan. Bukan dalam apa yang kita dapatkan, tetapi dalam apa yang kita berikan. Yang ketiga adalah berhubungan erat dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Kedamaian dan kelimpahan hidup yang Yesus tawarkan tidak datang dari sekadar menjalani hidup, tetapi dari kedekatan kita dengannya setiap hari. Doa dan firman Tuhan
adalah pintu masuk ke dalam kelimpahan rohani. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar suaranya melalui firman, kita akan mulai melihat dunia dari perspektif kekekalan. Kelimpahan hidup dalam Kristus berarti membangun hubungan yang intim dengan Allah setiap hari, di saat-saat sukacita maupun di tengah-tengah pergumulan. Yesaya 55 ayat yang kedua mengingatkan kita, "Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Saat kita menggali firman Tuhan dan berdoa, jiwa kita menjadi kenyang dengan kasih dan hikmat-Nya. Bayangkan suatu kehidupan yang dipenuhi damai meski di tengah badai. Hidup yang tetap penuh sukacita meski tidak selalu memiliki apa yang dunia katakan sebagai kekayaan. Inilah hidup yang melimpah di dalam Kristus. Kelimpahan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dapat dirasakan setiap hari melalui iman, kasih, dan kedekatan dengan Tuhan. Kamu tidak perlu menunggu kelimpahan dunia untuk merasa puas. Yesus sudah datang dan menawarkan hidup yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan tetap mengejar apa yang sementara? Ataukah kamu akan meraih kelimpahan sejati yang kekal dalam Yesus? Kelimpahan sejati bukanlah soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita hidup dalam kasih Allah. Selamat datang di kehidupan yang melimpah dalam Kristus. Pilihan itu ada di tangan Anda. Kelimpahan hidup dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang bisa dicapai dalam satu malam. Di episode ini, kita baru saja memulai langkah pertama untuk memahami apa itu hidup yang benar-benar melimpah. Tapi, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Masih banyak yang harus kita ungkap. Di episode berikutnya, kita akan membahas pertanyaan besar yang seringkali mengganggu pikiran banyak orang. Mengapa kelimpahan Yesus bukan tentang uang? Jika kamu pernah bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang kaya tetap merasa kosong, atau kenapa kelimpahan hidup dalam Kristus tidak selalu berarti memiliki lebih banyak harta, jangan lewatkan episode berikutnya. Kita akan membongkar mitos tentang kekayaan dan kebahagiaan, dan melihat bagaimana Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kelimpahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan sampai ketinggalan. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kamu menjadi yang pertama mengetahui saat episode berikutnya dirilis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, hidup yang penuh bukan soal apa yang kamu miliki, tapi siapa yang kamu miliki di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.